Selamat siang. Berjumpa dengan saya Yunitawati bersama dengan rekan saya Hardi Suharja. Ya, kami di sini akan membahas tentang produk perikanan. Produk perikanan merupakan produk yang sangat cepat mengalami proses pembusukan. Hal ini dikarenakan karena kandungan airnya yang sangat tinggi mencapai 70%. Oleh sebab itu, produk perikanan membutuhkan penanganan yang secara tepat. Dan salah satu komoditas di Indonesia yang menjadi produk andalan adalah udang. Oleh sebab itu, untuk mengetahui bagaimana cara penanganan udang yang tepat, sini kita sudah menghadirkan salah seorang narasumber, yaitu Saudara Lutfi Ramadan. Dan langsung saja kita berjumpa dengan Saudara Lutfi Ramadan. Saya akan coba menerangkan tentang proses penanganan udang yang ada di pabrik. Seperti inilah prosesnya. Nah, pertama, udang itu disortir baik menurut ukuran, jenis, maupun dari tingkat kesegarannya. Seperti inilah prosesnya. Setelah itu, udang dimasukkan ke dalam loyang. Nah, setelah dimasukkan ke dalam loyang, udang itu ditimbang berapakah berat udang yang ada dalam satu loyang. Seperti inilah liputannya. Nah, itu di situ dilihat ada gambar orang yang sedang memberikan nomor. Di situ dimaksudkan adalah untuk memberikan informasi berapakah berat dari udang itu per ekornya. Seperti inilah prosesnya. Nah, dapat dilihat proses penanganan udang di sini dari mulai pegawainya pun menggunakan seragam dan menggunakan tutup kepala. Nah, ini merupakan cara-cara dari penyusunan udang. Seperti inilah udang disusun dengan rapi sehingga tidak bertumpuk dan nilai estetikanya pun bagus. Seperti inilah prosesnya. Ini dapat dilihat prosesnya seperti ini. Nah, 18-23 itu menandakan bahwa satu ekor udang itu memiliki berat 18 sampai dengan 23 gram per ekornya. Setelah ini, udang itu dicatat sebelum akhirnya dimasukkan nantinya ke dalam mesin pendingin yang memiliki suhu minus 40 derajat Celcius. Ini adalah contoh dari mesin pendingin untuk mendinginkan udang dengan suhu minus 40 derajat Celcius. Kurang lebih didinginkan selama 4 jam sehingga udang tersebut benar-benar beku. Seperti inilah prosesnya. Nah, setelah udang itu beku, kemudian dari loyang tersebut diberi perlakuan dengan cara dicongkel bagian atasnya untuk kemudian melepaskan udang dan kemudian udang itu nantinya akan dikemas. Seperti inilah prosesnya. Ini dapat kita lihat bagaimana prosesnya dalam tayangan ini. Sebelumnya pula, untuk menghindarkan udang tersebut yang telah membeku dari buram-buramnya itu, dilakukan perlakuan dengan cara menyiramkan air sehingga udang nampak cemerlang. Seperti inilah dapat kita lihat bagaimanakah kenampakan udang saat dibungkus dengan menggunakan plastik. Setelah dibungkus dengan menggunakan plastik, kemudian udang tersebut nantinya dimasukkan ke dalam dus, dan setelah dimasukkan ke dalam dus, disusun lagi untuk dimasukkan ke dalam dus yang lebih besar. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudara Lutfi atas pemaparannya. Tetapi saya masih mempunyai pertanyaan. Terkadang kepala udang dipisahkan dengan bagian badannya. Itu alasannya kenapa, bisa Saudara Lutfi jelaskan? Jadi begini kepada Saudara Hardi. Untuk udang itu kan tempat kotorannya itu berada di bagian kepala ya. Untuk menghambat terjadinya pembusukan, maka bagian kotoran itu kan harus dibuang. Sehingga salah satu caranya dengan memisahkan bagian kepala dengan bagian badannya. Selain itu juga untuk alasan ekspor, apabila udang tersebut bagian kepala dengan badannya sudah tidak utuh atau dalam tanda petik itu sudah goyang, maka itu biasanya akan dibatalkan untuk ekspor. Sehingga untuk mengatasi terjadinya hal tersebut, bagian kepala dengan bagian badan udang tersebut seringkali dipisahkan. Demikianlah alasannya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Demikian pemaparan dari Saudara Lutfi mengenai penanganan udang di pabrik. Selanjutnya mari kita saksikan cuplikan dari Saudara Citra mengenai penanganan udang di kapal menggunakan teknologi yang modern. Ini saya membawa cuplikan tentang penanganan udang di kapal. Ini merupakan contoh penanganan udang kapal dengan menggunakan teknologi modern. Udang yang telah ditangkap kemudian dibekukan dan dibuat seperti balok-balok sehingga memudahkan dalam proses pengemasan. Ini gambarnya seperti pada video ini. Setelah udang dibekukan dan dibuat seperti balok-balok,
udang disortir dan kemudian dibungkus dengan menggunakan kertas pembungkus. Saya menjelaskan kulitnya dalam skala besar. Udang dimasukkan ke dalam alat untuk disortir dan kemudian setelah alat itu berjalan, si bagian kulit udang itu akan mengelupas dan keluar daging. Cara memisahkan bagian kulit dengan tubuh udang dalam skala rumah tangga dengan menggunakan alat yang lebih minimalis, dengan cara memasukkan udang ke dalam alat dan kemudian kuat ditekan dan keluar udang yang sudah terkelupas kulitnya. Demikian perbincangan kita mengenai proses penanganan produk perikanan khususnya udang. Nah, pada sesi berikutnya kita akan membahas tentang kondisi tempat pelelangan ikan dan pasar ikan tradisional. Pada segmen kedua kali ini, kami akan membahas tentang kondisi pasar yang berada di Indonesia khususnya di daerah Jawa Barat. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya, kita di sini kembali menghadirkan beberapa orang narasumber. Dan untuk selanjutnya langsung saja kita berjumpa dengan narasumber kita. Ya, sekarang kita telah menghadirkan ketiga narasumber kita. Ya, untuk supaya kita lebih kenal dengan narasumber kita, saya kenalkan langsung saja narasumber yang pertama ada Saudara Rudolfo, narasumber yang kedua ada Saudara Iksan Amin, dan narasumber yang ketiga ada Saudara Rian Anggriani. Ya, untuk mengetahui bagaimana kondisi tempat pelelangan ikan yang ada di Muara Karangsong Indramayu, langsung saja kita mendengarkan penjelasan dari Saudara Rudolfo. Ini adalah salah satu tayangan yang kita ambil di tempat pelelangan ikan, yaitu di Karangsong Indramayu. Pertama yang dilakukan oleh para nelayan yaitu ikan diturunkan dalam kapal, dan setelah ikan diturunkan, ikan langsung ditimbang. Setelah ikan ditimbang, kemudian ikan dimasukkan ke dalam suatu wadah, yaitu seperti peti, dan diberi es curai. Ikan yang di dalam memiliki ukuran yang sama besarnya. Setelah ikan disusun rapi, bagian atas ikan ditutupin oleh curai. Dan maksud dari pemberian es curai tersebut untuk menurunkan suatu suhu ikan agar dapat menghambat pembusukan pada ikan. Setelah ikan diberi es curai, lalu ikan dimasukkan ke dalam suatu alat pengangkutan ikan untuk dijual di tempat pemasaran ikan. Demikian pemaparan dari Saudara Rudolf tentang tempat pelelangan ikan yang berada di Karangsong Indramayu. Ya, selanjutnya setelah kita mendengarkan penjelasan tentang tempat pelelangan ikan, langsung saja kita akan mendengarkan penjelasan tentang tempat pemasaran ikan tradisional yang akan dijelaskan oleh Saudara Iksan Amin. Saya akan menjelaskan tempat pelelangan dan pemasaran ikan yang ada di Indonesia. Ya, di gambar sini adalah contoh suasana di tempat pelelangan ikan yang ada di Muara Karangsong Indramayu. Ya, ini adalah suasana pada saat kegiatan pelelangan sedang mulai di TPI tersebut. Ya, ini adalah gambar ikan yang ditutupi oleh es curai untuk mencegah terjadinya proses pembusukan. Ya, ini adalah contoh suasana di tempat pemasaran ikan. Di tempat tersebut dilihat lingkungannya kurang higienis ya, karena banyak sendal yang ditaruh di situ, dan juga di tempat alas ditaruh ikan tersebut terbuat dari kayu, di mana kayu merupakan tempat yang sangat cocok untuk bakteri hidup. Bila ikan ditaruh di kayu tersebut, bakteri dari kayu akan berpindah ke ikan, sehingga ikan akan menjadi lebih cepat busuk.
Ini adalah suasana di tempat pemasaran ikan ketika ketika kegiatan jual beli sedang dilaksanakan. Berikutnya adalah contoh produk perikanan yang dijual di pasar tradisional. Ini adalah salah satu contoh pasar ikan higienis yang berada di Rejo Mulyo, Semarang. Pada pasar tersebut penanganannya lebih higienis daripada pasar tradisional. Hal ini bisa dilihat dari udang yang ditangani secara tidak bertumpuk dan udang tersebut ditutupi dengan es curai. Ya, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Sekian, kita telah menjelaskan pemaparan dari Saudara Iksan Amin tentang tempat pasar ikan tradisional. Setelah sebelumnya juga kita telah mendengarkan penjelasan dari Saudara Rudolfo tentang tempat pemasaran ikan yang ada di Karangsong Indramayu, serta tempat pasar ikan tradisional. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pemaparan dari Saudari Rian Anggriani mengenai syarat-syarat pasar ikan higienis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pasar ikan higienis. Syarat-syarat pasar ikan higienis dilihat dari kalimatnya saja. Pasar ikan higienis merupakan pasar yang dioperasikan atau didesain sedemikian rupa supaya pasar ikan itu terlihat higienis dan layak untuk para konsumen untuk membeli ikan-ikan tersebut. Syarat-syarat dari pasar ikan higienis tersebut yaitu ada bangunan dan peralatan. Bangunannya tersebut terdiri dari ruang display hasil perikanan, ruang penampungan ikan, ruang restoran ikan, kolam penampungan ikan, ruang observasi, dan ruang uji mutu. Sedangkan yang kedua, dari segi peralatannya, terdapat peralatan es curah, tentu saja untuk menghasilkan es curah. Yang kedua yaitu peralatan freezer ikan segar untuk mendinginkan ikan-ikan yang masih segar. Lalu peralatan akuarium ikan hidup, yaitu untuk membuat akuarium khusus untuk ikan-ikan yang masih hidup. Lalu peralatan showcase ikan olahan, yaitu peralatan yang dibuat untuk memaparkan ikan-ikan hasil olahan. Lalu peralatan sortasi untuk alat-alat yang digunakan untuk memilah-milah ikan yang masih layak atau tidak layak untuk dimakan. Lalu peralatan pengolah limbah, yaitu peralatan yang digunakan untuk mengolah hasil-hasil atau sisa-sisa limbah dari ikan tersebut. Lalu peralatan instalasi air, lalu peralatan instalasi listrik. Dari segi pengelolaannya, pengelolaan teknis dilakukan oleh instansi teknis lingkup pemerintah kota setempat yang menangani bidang perikanan dengan menerapkan HACCP Plan. Higienis dilihat dari manfaat dan tujuannya, memiliki beberapa manfaat, yaitu untuk mengubah image masyarakat terhadap pasar ikan yang selama ini terkesan kotor, becek, dan berbau tidak sedap, menjadi pasar yang bersih dan memenuhi persyaratan sanitasi dan higienis. Lalu sebagai tempat belanja ikan yang nyaman dan higienis sesuai dengan standar HACCP dan penerapan SSOP. Lalu mempertahankan kualitas ikan dan meningkatkan nilai jual serta profit margin yang proporsional bagi nelayan atau pembudidaya ikan. Lalu meningkatkan minat masyarakat untuk berbelanja dan mengkonsumsi ikan sehingga dapat meningkatkan pemasaran ikan dalam negeri. Selanjutnya meningkatkan produk perikanan yang memenuhi persyaratan sanitasi dan higienis sehingga sesuai dengan standar ekspor. Lalu meningkatkan nilai tambah dalam pemanfaatan sumber daya perikanan, meningkatkan pemasaran bagi nelayan pembudidaya ikan dan pedagang ikan. Yang terakhir, yaitu untuk mengembangkan pusat informasi dan promosi keragaman potensi perikanan nasional. Demikian informasi dari saya. Terima kasih. Ya, demikianlah perbincangan kita mengenai penanganan ikan yang berada di daerah Indonesia, khususnya di daerah Jawa Barat. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat tinggal kita tanpa hiasan, tanpa lukisan, beratap jerami, beralaskan tanah. Namun semua itu milik kita. Memang semua ini punya kita sendiri. Alang-alang pagar rumah kita tanpa anyelir, tanpa melatih. Hanya bunga bakung tumbuh di halaman. Namun Mengapa? memang semua itu punya kita. Lebih baik di
Gancang. aja kali. Gancang isi banget. Semuanya ada di sini, rumah kita. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? Terus ngapain?